Hello, good morning children. Welcome to Religion class with Mr. Eka. Today we will learn about Jesus. How Jesus teach about the kingdom of God with His word. Kita akan belajar tentang Yesus, bagaimana Yesus mewartakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan kata-katanya. Yang perlu kita ingat adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Masih ingat ya, tujuan Yesus datang ke dunia? Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Ya, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, maka memang dalam keseluruhan hidup dia akan mewartakan kerajaan Allah itu melalui kata-katanya, nanti di materi selanjutnya melalui tindakannya, dan seluruh hidup Yesus itu menjadi pewartaan kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apa itu kerajaan Allah? Ada yang tahu apa itu kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia? Apakah kerajaan Allah itu seperti dulu ada kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, dan lain sebagainya? Ayo, apa kerajaan Allah? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, Mister beritahu ya. Kerajaan Allah dapat diartikan sebagai kerajaan damai, di mana kedamaian terjadi di dalamnya. Kerajaan Allah menjadi kerajaan kedamaian. Tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada perselisihan di situ. Yang ada keseluruhannya berupa kedamaian, kesejahteraan. Gambaran kerajaan Allah itu adalah Taman Eden yang dulu diberikan kepada Adam dan Hawa. Ya, di mana di situ benar-benar terjadi adanya kedamaian. Kalau kalian ingat di pelajaran kelas 4 tentang kisah penciptaan, bagaimana manusia itu bisa hidup berdampingan dengan segala ciptaan Allah tanpa ada perselisihan, bahkan tidak ada permusuhan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan manusia bisa hidup berdampingan dengan binatang-binatang buas, ya. Artinya di situ benar-benar ada kedamaian, ada kesatuan di dalamnya. Itulah kerajaan Allah, di mana ada kedamaian, di mana ada kesejahteraan, ada persatuan. Nah, kadang-kadang kita mengibaratkan kerajaan Allah itu letaknya di atas, ya kan? Kalau ditanya kerajaan Allah itu di mana? Atau surga itu di mana? Di atas. Di atas. Di atas mana ya? Nah, kenapa seringkali kita menunjuk bahwa kerajaan Allah itu ada di atas? Dalam perjalanan sejarah kitab suci, kita mengetahui bahwa yang kudus, yang suci itu letaknya ada di atas. Maka kita selalu mengibaratkan atau menunjukkan kerajaan Allah itu ada di atas. Sejatinya, kita tidak pernah tahu sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di mana tempatnya. Yang pasti adalah kerajaan Allah adalah kerajaan damai. Itulah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan kata-katanya. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-katanya. Kata-kata bukanlah sebuah hal yang tanpa makna. Itu yang harus kita sadari. Setiap kata yang kita ungkapkan, setiap kata yang keluar dari mulut kita itu selalu ada makna. Maka ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan kata-kata, itu pun mengandung makna yang sangat luar biasa. Kata-kata itu mampu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Kalian pernah lihat acara motivasi di televisi? Pernah ya tentunya ya. Atau kalian melihat video-video motivasi di YouTube? Orang hanya mendengarkan kata-kata dari sang pembicara, tapi orang yang mendengarkan itu, para pendengar itu bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh pembicara itu, ya. Motivasi, termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Itulah kata-kata menggerakkan. Nah, Yesus dalam menyampaikan pewartaannya menggunakan kata-kata, dia melihat siapa yang dia ajar.
Artinya, Yesus paham di mana dia mengajar. Maka, dalam banyak hal Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya sederhana, ya, supaya orang lebih memahami apa yang dia katakan, supaya orang lebih memahami kata-kata yang dia sampaikan. Sekali lagi tadi, setiap kata itu mempunyai makna. Kita ambil contoh. Ketika Yesus berada bersama para petani, dia menggunakan perumpamaan tentang kebun anggur misalnya. Ketika dia bersama para nelayan, dia menggunakan perumpamaan tentang jala, ya, dan lain sebagainya. Dari banyaknya perumpamaan yang ada di dalam kitab suci, Mister akan memberikan satu contoh, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Tentunya kalian sudah pernah mendengar, ya, atau yang Kristiani pasti sudah pernah membaca, ya, perumpamaan tentang penabur itu. Ya, dikisahkan di situ ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ya, ada yang ditaburkan di pinggir jalan, kemudian burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Ya, kemudian ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Benih itu kemudian tumbuh, lalu layu karena tanahnya sedikit. Ada juga yang jatuh di semak berduri. Benih itu tumbuh, tetapi dia terhimpit oleh semak duri yang juga bertumbuh. Yang terakhir adalah tanah yang subur. Benih itu tumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat ganda. Apa maknanya? Artinya gini, tanah itu melambangkan orang yang menerima pewartaan kerajaan Allah. Penabur itu adalah setiap orang yang mewartakan tentang kerajaan Allah, ya. Dan benih itu kerajaan Allah itu sendiri, atau firman yang disampaikan kepada orang. Dari 4 jenis tanah tadi, tanah pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, dan juga tanah subur, itu melambangkan orang yang menerimanya. Tanah yang di pinggir jalan melambangkan orang yang masa bodoh. Ya, artinya dia mendengar, oh ya udahlah, mendengar ada pewartaan, setelah itu udah beres, ya, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dia tangkap. Kemudian tanah berbatu, orang itu mendengarkan, tetapi ketika firman itu akan tumbuh, iman itu akan tumbuh, tiba-tiba layu karena tanahnya sedikit, ya, tanahnya sedikit, atau hatinya tidak kuat. Dia lebih mementingkan kepentingan diri, apalagi kalau berhadapan dengan pencobaan. Tanah semak berduri itu melambangkan orang yang mendengarkan kemudian mengamalkan, tetapi karena ada permasalahan duniawi, permasalahan yang ada di dalam hidup dia, akhirnya dia pun melupakan firman itu. Tanah yang subur itu berarti orang yang mendengarkan firman itu, menjalankannya dalam kehidupannya dan berbuah. Artinya berbuah, bahwa orang yang mendengarkan firman itu menanamkan dalam hidupnya, melaksanakan dalam hidupnya, dan kemudian membagikan firman itu kepada orang lain. Nah, anak-anak, kalian yang mana? Ya, kalian menjadi orang yang seperti apa? Apakah selama ini orang seperti gambaran tadi, tanah pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, atau yang subur? Ya, harapannya kita semua menjadi ladang yang subur, tanah yang subur. Itulah cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dia menyesuaikan tempat di mana dia mengajar. Ketika dia mengajar bersama para petani, itulah yang dia lakukan. Kan itu semakin mudah bagi para petani memahami. Oh iya, kalau saya menabur benih di pinggir jalan, oh iya ya, ada burung-burung datang makan benih itu, udah hilang, habis, nggak ada yang tumbuh, ya. Kemudian kalau jatuh di tanah berbatu, oh iya ya, dia akan tumbuh kemudian mati karena kan tanahnya tipis, lebih banyak batunya. Kalau benih yang jatuh di semak berduri, oh ya, semak berduri itu kan bertumbuhannya juga cepat, akhirnya menghimpit dan mati. Benar juga, tanah yang subur menghasilkan buah limpah. Nah, itulah cara Yesus. Bagaimana Yesus mewartakan dengan kata-kata. Tentunya masih banyak ya
perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, ya. Ada tentang talenta, anak yang hilang, ya. Bagaimana Yesus menunjukkan betapa Allah itu Maha Kasih dan lain sebagainya. Kalian bisa membacanya di dalam kitab suci, terutama kalian yang Kristiani. Bacalah kitab suci kalian, temukanlah ajaran-ajaran Yesus di dalamnya. Dan yang bukan Kristiani pun, kalian harus membaca kitab suci kalian masing-masing supaya semakin mengenali ajaran-ajaran agamanya dan iman kita semakin bertumbuh tentunya. Dari setiap perumpamaan Yesus, ya, perumpamaan yang disampaikan Yesus, tujuan Yesus adalah supaya setiap pendengarnya itu mudah memahami apa yang dia sampaikan tentang kerajaan Allah itu. Maka kita semua pun diajak hal yang sama. Tadi Mister mengatakan, semoga kita semua menjadi tanah yang subur dan akhirnya mampu membagikan firman itu kepada semakin banyak orang. Kita pun diharapkan hal yang sama, mampu menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan warta kebaikan, untuk melakukan hal-hal baik dimanapun kita berada, seperti yang dilakukan Yesus. Yesus itu melakukan kebaikan dimanapun dia berada, ya. Dia tidak pernah memilih tempat untuk melakukan kebaikan. Dalam pelajaran Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata ini, kita diajak untuk melihat dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu mempunyai makna. Dan orang bisa menafsirkan, mengartikan kata-kata yang kita sampaikan itu sesuai sudut pandang mereka. Maka berhati-hatilah dalam berkata-kata. Yang kedua, kita diajak juga untuk memahami betapa kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai yang diwartakan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan agar orang yang mendengarkannya itu mudah untuk memahami. Hingga akhirnya kita diajak untuk menjadi tanah yang subur agar firman yang kita terima itu bertumbuh, iman yang ada dalam diri kita itu bertumbuh, dan kita pun menjadi berkat untuk sesama. Semoga penjelasan ini membantu kita semua untuk semakin memahami siapa Yesus, memahami ajaran Yesus, dan akhirnya mampu melaksanakannya dalam kehidupan kita masing-masing. Yang paling utama bukan soal menjadi pengikut Kristus, tetapi bagaimana kita mampu berbuat baik, bagaimana kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita, apapun agama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.